Alhamdulillahil azizil ghaffar al-karimis sattar. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad imamil muttaqin wa qudwati ulil absar wa ala alihi wa ashabil akhyar wa ala man ittaba'um bi ihsanin ila yaumil qarar. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa taqwah, inna lil muttaqina mafaza. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aydan inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahi muharram wa afdalu sholati ba'dal fara'idi sholatun fi jawfil lail. Jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah pekan pertama kita di bulan di tahun yang baru, yaitu tahun 2404. Perubahan atau pergantian tahun adalah suatu hal yang biasa. Tapi tentu perubahan tahun ada penyebabnya. Kalau pekan ini ada perubahan berdasar pada kalender Masehi, pada Hijriah, tentu berbeda dengan yang berdasarkan kalender Masehi. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwa bilangan bulan itu adalah ada 12. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12. Dan itu adalah ketentuan Allah di Lauhil Mahfuz sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Dalam hadis dikatakan inna iddatash syuhur 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat, bahwa ada 4 bulan suci dalam satu tahun. 3 bulan itu berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, wa Rajabu Mudhar, dan yang keempat adalah bulan Rajabnya Bani Mudhar, karena nanti bulan Rajab Bani Mudhar berbeda dengan bulan Rajabnya kabilah yang lain. Kenapa Rasulullah menyebutkan dengan khusus Rajabnya Bani Mudhar? Jamaah Jumat rahimakumullah. Terkait dengan peredaran dengan ayat ini, khatib ingin jelaskan berapa hal terkait dengan tahun. Pertama adalah terkait dengan pergantian tahun itu sendiri. Hitungan tahun itu ada 3 dalam peradaban umat manusia. Pertama adalah tahun yang berdasarkan
peredaran bulan mengelilingi matahari. Itulah yang kemudian kita mengenalnya untuk umat Islam tahun Hijriah. Peredaran bulan mengelilingi matahari, peredaran bulan mengelilingi bumi ini adalah dia selama 1 bulan. Lamanya bulan mengelilingi bumi itu adalah 29 hari, 53 sekian. Artinya kemudian tidak bulat 30. Karena itulah kemudian bilangan hari untuk bulan Masehi, bulan Hijriah itu adalah antara 29 atau 30. 29 atau tidak ada 28 dan tidak ada 31. Berbeda dengan pada kalender Masehi. Karena kalender Masehi yaitu yang kedua berdasarkan bulan bumi mengelilingi matahari itu ada 1 tahun. Masa edar bumi mengelilingi matahari adalah 365,244. Jadi karena itulah kemudian setiap kali 4 tahun ada penambahan tanggal Februari, ada 29 yang kemudian ketika kita tahun kabisat. Karena sisa darinya itu adalah 2,44 sekian. Karenanya kemudian karena peredaran berdasarkan bumi matahari ini itu 365, maka bulan itu kemudian tidak menentu. Beda dengan berdasarkan kalender bulan mengelilingi bumi, karena itu harus 1 bulan. Nah, makanya dalam kalender Masehi ada 31, ada 30 dan ada 28. Allah mengingatkan kita dengan 12. Kenapa demikian? Karena nanti dalam tradisi Arab pra-Islam, bulan yang kita kenal dengan nama-nama bulan Hijriah itu sebenarnya nama-nama bulan yang memang sejak dulu pra-Islam orang-orang Quraisy menamakan itu. Bulan Muharram, bulan Safar itu nama-nama bulan yang bukan dinamakan sejak masa Islam. Sejak pra-Islam pun memang ada itu. Namun orang-orang Arab itu kalendernya kemudian berdasarkan peredaran bumi mengelilingi bulan mengelilingi bumi, tapi dicocokkan juga dengan kondisi iklim. Coba kalau kita tahu artinya, Rabiul Awal, Rabi itu musim semi, maka bulan Rabiul Awal harus selalu cocok dengan musim semi. Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah artinya ketika kondisi air itu menjadi beku, ketika membeku, artinya pada musim dingin itu. Namun kalau kemudian hanya berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi, maka akan mengalami perubahan. Karena berbeda iklim atau musim itu berdasarkan posisi matahari, yaitu di mana bumi mengelilingi matahari tadi, berdasarkan kalender yang kalender Syamsiah. Tentu akan mengalami ketidakcocokan. Karena itulah kemudian orang Arab pra-Islam itu menambahi setiap 3 bulan. Itu setiap 3 tahun ditambah dengan 1 bulan. Jadi bulan ke-13 setiap 3 tahun. Atau sebenarnya lebih tepatnya adalah 3 tahun, kemudian 3 tahun, yang ketiganya adalah 2 tahun. Karena setelah 8 tahun itu kemudian perbedaannya menjadi 3 bulan. Inilah yang kemudian dalam astronomi dikenal dengan bulan interkalasi. Jadi penambahan itu. Dan ini sebenarnya model kalender ini bukan hanya di orang Arab, nanti di kalender Imlek dan segala macam hampir sama.
yaitu istilah dengan lunisolar calendar. Jamaah Jumat. Kemudian apa perbedaannya? Sebenarnya terkait dengan berdasarkan perhitungan bulan atau tahun berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi itu ada konteksnya peribadatan. Jadi kapan kita haji dan segala macam, itu berdasarkan itu. Tapi kalau kemudian berdasarkan peredaran bumi matahari, itu konteksnya adalah iklim, musim, kapan kalau petani itu harus tanam. Karena nggak mungkin kemudian menanam, apalagi untuk daerah-daerah yang gersat, musim menanam di musim kemarau akan mati, maka harus menanam pada musim hujan dan segala macam. Nah, ketika konteksnya adalah peribadatan, contoh yang paling mudah, haji itu dilaksanakan itu sudah lama sebelum Islam, karena ada seruan Nabiullah Ibrahim kepada manusia. Wa'adzin fil nasi ya'tuka rijalan wa nisa. Maka seruan Nabi Allah untuk melaksanakan haji artinya sejak pra-Islam pun haji sudah dilaksanakan. Nah, ketika orang-orang Arab, ketika orang kemudian mencocokkan ulang bulan tadi genap sampai bulan ke-13, maka akan bergeser. Artinya tidak sesuai yang Allah tentukan. Haji ketika 3 hari maka akan bergeser. Yang tadi mestinya bulan haji karena ditambahi, maka jatuhnya di bulan Dzulqa'dah dan segala macam. Karena itu Allah menyatakan di ayat selanjutnya, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihil ladzina kafaru. Sesungguhnya penambahan bulan ke-13 itu adalah tambahan ziyadatun, tambahan pada masa kekafiran. Tambahan pada masa kekafiran. Karena kemudian Rasulullah dalam khutbatul wada ala qad istadara bika kahayati yauma khalaqas samawati wal ardh. Dan ketika bahwa sekarang sudah kembali lagi peredaran itu seperti masa di mana diciptakannya bumi dan langit. Nah, hadis itu. Dalam konteks tahun tadi, sebenarnya ada hal yang lebih menarik lagi adalah Al-Quran menyebutkan arti tahun itu ada am, ada sanah. Pada surat At-Taubah tadi, yuhillu bihi am, yuhillu aman wa yuharrimuna aman. Allah, ketika ada penambahan bulan tadi, maka karena tidak tepatnya mestinya pelaksanaan bulan haji akan bergeser bulan selanjutnya. Itu kemudian Allah mengatakan yuhilluna, mereka menghalalkan 1 tahun dan mengharamkan 1 tahun karena tidak tepat pada waktu semestinya dilaksanakan ibadah haji. Al-Quran menyebutkan kata aman, tahun, tapi pada ayat yang berbeda Allah menyatakan dengan kata sanah. Yauma ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'uddun. Malaikat dan Jibril itu akan naik menghadap Allah dengan masa tempuh 1 hari. Tapi 1 harinya masa tempuh tadi itu sama dengan 1000 tahun manusia. Tapi kata-kata tahun tadi menggunakan sana. Nah, kalau kita teliti arti lebih jauh, kata am tadi adalah tahun berdasarkan peredaran bulan mengelilingi matahari. Tapi kalau ketika Al-Quran menyatakan dengan kata sana, itu adalah tahun berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari, yang kemudian kita kenal tahun Hijriyah dan tahun Qamariyah dan tahun Syamsiyah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Artinya pergantian tahun itu ada hal yang biasa,
tergantung kita menentukan berdasarkan kalender apa, berdasarkan apakah peredaran matahari atau peredaran bulan. Jadi bukan suatu hal yang terlalu istimewa, gitu, hanya untuk penandaan saja. Yang kedua adalah pada hari ini kita sudah masuk bulan baru, yaitu dengan bulan Muharram. Apa yang harus kita lakukan? Terlepas dari penamaan tahun Hijriah, Rasulullah kemudian mengingatkan kita, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrin lahin Muharram. Sebaik-baiknya puasa sunnah adalah puasa di bulan Muharram. Dan wa afdhalus shalah ba'dal faraidis salatun fi jawfil lail. Dan sebaik-baiknya salat itu ada salat di tengah malam. Artinya posisi puasa di bulan Muharram itu seperti salat malam, salat tahajud. Itu adalah salat terbaik. Jadi bukan konteksnya adalah di harian. Dan Allah pun mengingatkan, minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum. Dari 4 bulan hurum tadi, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim pada diri kalian. Artinya kemudian memperbanyak amalan soleh. Nggak ada ketentuan sedekah pada anak yatim, karena sebenarnya penamaan Muharram dengan bulan yatim itu, kalau kita kemudian melakukan kajian sejarah, itu dimulai ketika keturunan Ali bin Abi Thalib yang kemudian kita kenal dengan kelompok Syiah itu di padang Karbala, terbunuhnya Husain dan para keluarganya. Itulah yang kemudian sehingga kemudian karena seluruh laki-lakinya itu dibunuh, dan yang perempuan kemudian digelandang ke Damaskus. Jadi yang tersisa dari keturunan Ali adalah Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin. Sehingga kemudian anaknya meninggal, anak-anak yatim. Itulah yang kemudian dari sejarah tadi seakan-akan Husain dan keluarganya itu dibunuh pada tanggal 10 Muharram di padang Karbala itu, sehingga Muharram dikenal dengan bulan yatim. Sebenarnya dalam tradisi nggak ada yang namanya bulan Muharram sebagai bulan yatim. Itu adalah tradisi orang-orang Syiah, dan harus kita pahami Islam Indonesia sangat terkait dengan istilah-istilah itu, karena Islam tidak datang langsung dari Mekah, tapi kemudian setelah dari Gujarat atau dari Persia. Hal yang paling mudah kalau kita kajiannya adalah kajian bahasa, kata sholat itu yang paling mudah, kata sholat. Kalau kita baca bahasa Arab, bacaannya adalah sholah, musyawarah, zakah gitu. Tapi kenapa ujungnya T? Karena tradisi bahasa Persia, bahasa Urdu dan segala macam, nggak ada yang namanya tak marbutoh. Paling mudah kalau kita nonton film India yang tulisannya Arab, nggak ada tak bulat, yang ada adalah tak terbuka semua, sehingga bacanya T. Jadi sholat, zakat, musyawarat dan segala macam. Artinya di situ menunjukkan secara ini adalah Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari tanah Mekah, tapi melalui penyebaran dari orang-orang yang Iran dan segala macamnya. Sehingga kemudian tradisi tadi juga terserap oleh tradisi Muslim Indonesia. Jamaah Allah, balik lagi kepada bulan Muharram. Pada bulan yang suci ini, 4 bulan suci, di antara 4 bulan suci, Rasulullah mengingatkan kita untuk memperbanyak puasa. Al-Quran mengingatkan kita untuk
tidak melakukan kezaliman, arti tidak melakukan perbuatan buruk, tapi memperbanyak amalan kebaikan apapun juga. Terkait dengan puasa, jadi sunnahnya puasa bulan Muharram bukan hanya pada tanggal 9 dan 10 saja, itu yang paling utama. Tapi sebenarnya Rasulullah menganjurkan berpuasa sebanyak mungkin. Para sahabat, yang tanya Abdullah bin Umar terkait dengan Muharram ini, ia melaksanakan puasa sebulan penuh, memperbanyak puasa. Tapi Rasulullah sendiri tidak sebulan penuh, tapi kemudian diantaranya memperbanyak puasa. Satu hal yang menarik adalah keterangan dalam syarah Muslim itu, kenapa Rasulullah tidak lebih banyak melaksanakan puasa di bulan Muharram. Bisa jadi karena perjalanan dan segala macam, atau karena sakit dan kesibukannya, sehingga Rasulullah tidak bisa lebih banyak melaksanakan puasa di bulan Muharram. Mudah-mudahan khutbah singkat yang ini, sobat yang singkat ini, kemudian kita bisa melaksanakan berbagai amalan kebaikan, memperbanyak amalan kebaikan, di antaranya adalah puasa dan segala macam di bulan suci ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum fi min ayati wa taqabbalallahu minna wa innahu was-sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ibadallah usikum wa iyyana ittaqullah haqqa taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la 'aiban illa satartahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaitahu wa la mubtalan illa 'afaitahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati ya laka ridha illa qadaytahu ya arhamar rahimin. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ya'muru wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqim shalah. أمطرت في الخافقين سماء